Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, koras berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab sambil merenung. Tema kali ini Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Coba kalau pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita, seperti apa jawaban kita? Bahan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Baik saudara-saudari, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti, juga di keluarga. Berikan komentar saudara sebagai sharing di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias sudah sering saya sampaikan. Nama ini berarti nama yang sama untuk Danau Galilea. Sering juga orang menyebut sebagai Danau Genesaret, ya. Itu sama. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius. Ya, ini Yakobus dan Yohanes ya, meskipun tidak disebut namanya jelas. Lalu dua orang murid yang lain lagi, ya, entah siapa yang ikut di sini. Kata Simon Petrus, aku pergi menangkap ikan. Kami juga pergi dengan engkau. Nah, saudara-saudari yang terkasih, rupa-rupanya setelah Yesus disalib, para murid ini menjadi galau. Akhirnya mereka kembali ke profesi semula sebagai nelayan. Ya, kali ini ya Petrus mengajak teman-temannya. Sebagian dari mereka adalah para nelayan, sehingga mereka kami pergi juga menangkap ketika Petrus ingin pergi untuk menangkap ikan dengan perahu. Nah, kita lihat di sini ya, mereka kembali ke profesi semula karena mereka galau. Mereka merasa Yesus yang diharapkan sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai penebus ternyata telah mati di kayu salib. Ya. Meskipun mereka telah melihat peristiwa kebangkitan, tetapi hati mereka tetap saja belum pulih ya, dari mungkin perasaan terluka, kecewa, tetapi juga masih punya harapan karena Yesus yang sudah bangkit itu. Ya, intinya mereka kembali ke daerahnya untuk menjadi nelayan seperti sedia kala. Hanya kali itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ada sesuatu yang menarik di sini, nanti pada akhirnya murid-murid ini pun mampu membuat mukjizat, ya, tetapi ternyata ada saat-saat di mana mereka benar-benar tidak mampu tanpa bersama Yesus. Nah, ini contohnya ya, mereka orang yang sudah menjadi nelayan profesional. Kali ini pun ternyata mereka tidak mampu. Ya. Nanti pada akhirnya murid-murid itu bersama Yesus akan menjadi pewarta-pewarta yang bisa membuat berbagai macam mukjizat, mulai menyembuhkan orang sakit ya, keluar dari penjara ketika pintu-pintu penjara terkunci. Tetapi nyatanya kali ini untuk menangkap ikan yang sudah menjadi kebiasaan pekerjaan mereka pun mereka tidak mampu. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri dan murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, sekarang coba kita akan membedakan dengan kehadiran setelah Yesus hadir di sini. Ya, Yesus menyapa mereka, anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Nah, saudara-saudari yang terkasih,
Yang juga menarik di sini, ternyata Yesus masih peduli pada murid-muridnya yang dahulu pernah mengikuti mereka. Bahkan Yesus sekarang peduli kepada mereka sampai mengurusi lauk pauknya, mengurusi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi dengan kata lain, di sini Yesus tidak meninggalkan para muridnya. Dia masih selalu mendampingi. Maka sebenarnya kalau kita itu beriman kepada Yesus, percayalah ya, janganlah engkau khawatir akan hidupmu, akan apa yang tidak kamu makan, akan apa yang tidak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Nah, inilah yang harus selalu kita ingat. Yesus itu menjaga kita sampai sedetil-detilnya. Tetapi seringkali masalahnya kita itu kurang percaya. Ya sepertinya rajin berdoa ya, tetapi berdoa ya dengan setengah hati. Pikirannya tidak fokus kepada Yesus, tetapi kepada usaha kita sendiri, kepada mbah dukun, kepada orang pinter, kepada suhu. Menjadi enggak jelas iman seperti ini. Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, ini mereka berhasil karena apa? Karena mereka mengikuti sabda Tuhan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kananmu, di sebelah kanan perahu. Saya kurang tahu apakah kalau mereka misalnya menebarkan jalannya itu tidak di sebelah kanan tapi di sebelah kiri, mereka akan menangkap ikan. Ya, tetapi yang menarik di sini mereka menebarkannya padahal sudah semalam-malaman tidak dapat ikan, kok sekarang mau. Mereka karena apa? Mereka percaya, mereka yakin Yesus bisa menolong. Mereka yakin kehadiran Yesus ini menyelamatkan mereka. Dan keyakinan mereka kali ini dipraktekkan dalam hidup. Mereka menebarkannya dan tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan yang telah mereka tangkap. Maka murid yang dikasih Yesus, siapa ini murid yang dikasih Yesus? Dia adalah Yohanes, ya, bukan Yohanes Pembaptis tetapi Yohanes Rasul. Itu Tuhan. Nah, akhirnya Yohanes mengenali bahwa ini tadi ternyata Yesus yang telah bangkit. Lalu Petrus akhirnya merasa malu karena dia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Nah, sekarang murid-murid yang lain itu datang untuk membantu karena mereka hanya berjarak 200 hasta saja dari pantainya itu untuk membantu menghela jala yang penuh ikan. Nah, saudara-saudari, ini kita lihat ya, ternyata ini tidak pergi jauh-jauh, hanya 200 saja, 200 hasta saja dari darat. Itu berarti kan tadi Simon Petrus tidak pergi sampai ke tengah danau. Dan kita lihat ya tadi berapa banyak ikan yang telah mereka tangkap, luar biasa ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bersama Yesus lah, percayalah. Ini sekarang tidak hanya ikannya itu banyak, tetapi ditangkap di tempat yang sebenarnya dangkal. Mestinya ikannya tidak akan sebanyak itu, tetapi ketika bersama Yesus kita lihat semuanya itu bisa terjadi. Mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kok sudah ada ikan dan roti ya? Dan masih lagi bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Nah, ini sampai Yesus menyediakan makanan bagi para murid sedetil ini. Mana ini ada roti,
ada ikan. Ya. Lalu mana ikan yang tadi baru kamu tangkap, bawa sini. Akhirnya dihitung jumlah ikannya itu setelah ditarik 153 ekor banyaknya, dan semuanya ikan besar. Ya. Dan ternyata jalan mereka pun tidak koyak. Ini di dalam gambar ini kita lihat ya, penuh ikannya ini. Ya, tadi ditolakkan di sebelah kanan perahu. Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Tadi kan Yesus yang memanggang ikan itu. Luar biasa ini ya, tiba-tiba ada api arang. Ya, jadi ikan-ikan ini siap dibakar. Ya, para murid itu mendapat belas kasihan dari Yesus karena Yesus melihat mereka ini kelaparan. Semalam-malaman gak dapat ikan, ya, belum makan, ini sudah sedikit agak siang. Tidak ada di antara murid itu yang bertanya siapa engkau, sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Mereka sekarang semakin yakin ini Yesus. Dan ketika mereka semakin yakin seperti itu, semuanya terjamin. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikan kepada mereka. Ya, pada akhirnya mereka mendapat roti. Nah, ini adalah penampakan yang ketiga kalau menurut Injil Yohanes. Yes, penampakan ketiga sejak Yesus wafat dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Nah, ini situasinya sekarang Petrus sudah kenyang ya. Petrus sudah tenang pikirannya, sudah makan, sudah dapat rezeki yang banyak. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Simon Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara-saudari, seandainya Yesus bertanya kepada kita, kita sudah dalam situasi kenyang, ya, kita sudah dapat rezeki yang banyak, istilahnya ada stok lah untuk hidup besok pagi. Lalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Apa? Ketika kita sudah dijamin oleh Yesus seperti itu, tidak ada jawaban lain selain kita hanya akan mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Itulah jawaban yang diberikan Petrus kepada Yesus. Nah, ternyata Yesus bertanya kedua kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Coba saudara-saudari, ketika ditanya hal yang sama oleh Yesus sampai 2 kali, saudara-saudari mulai bertanya-tanya, enggak ada apa ya kok tanya sampai 2 kali pertanyaan yang sama, padahal sudah dijawab. Dan kemudian kata-katanya atau perintahnya juga sama, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang hati Petrus menjadi sedih karena ditanya ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, mengapa dia sedih? Ada konotasi, bisa jadi ini seperti ya setengahnya kurang dipercaya atau Tuhan tidak yakin. Nah, tetapi bisa atau ada yang menafsirkan ini untuk mengembalikan situasi hati Petrus. Dulu Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Meskipun Petrus mengatakan tidak, pada akhirnya dia menyangkal juga. Nah, sekarang untuk mengembalikan
menyangkal 3 kali itu, akhirnya Petrus situasi hatinya dikembalikan, ditanya 3 kali oleh Yesus. Dan Petrus menjawab hal yang sama. Dulu menyangkal 3 kali, sekarang mengatakan, aku mengasihi engkau sebanyak 3 kali pula. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus menyatakan, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, Petrus muda, dia dengan bebas melakukan banyak hal ke sana kemari, termasuk di dalamnya pewartaan Injil, ya. Tetapi ketika engkau menjadi tua, nah memang Petrus dibunuh ketika dia sudah cukup tua, ya. Di kota Roma dia disalibkan dengan kepala di bawah. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ya, kematian Petrus adalah kematian untuk memuliakan Allah. Ya, nanti itu, ya, saat ini masih, ya ini 21 ayat 19 ini kiranya ya kata-kata dari Santo Yohanes sendiri, ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Yesus berkata, ikutlah aku. Nah, saudara-saudari, Petrus memang akan kemudian mengikuti Yesus sampai kematiannya. Disitulah ia memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkat dalam. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi untuk video-video yang baru. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.